Branding dan selling itu mana dulu sih yang dilakuin gitu? Iya. Karena mungkin di luaran sana stigma yang beredar gitu ya. Iya. Stigma yang ada itu, branding tuh mahal, ngabisin duit, terus Pasang iklan. betul banget. Pasti kalau buat teman-teman e-commerce yang dia baru memulai itu pasti kan berat banget gitu kan. Iya. Nah, menurut Mas Dodi tuh gimana itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman e-commerce. Selamat datang kembali di Ngeteh bareng Dodi, masih bersama saya Hertina. Oke, kemarin kita mungkin udah banyak ngobrol-ngobrol sama Mas Dodi tentang branding, tentang keluarganya. Kali ini kita bakal ngebahas tentang branding dan selling mana yang lebih dulu. Nah, kita bakal kupas tuntas ini bareng sama Mas Dodi. Hai Mas. Halo. Mas, mau ngobrol lagi nih? Yes. Oke, mungkin teman-teman e-commerce di luar sana itu banyak juga yang nanya, branding dan selling itu mana dulu sih yang dilakuin gitu? Karena mungkin di luaran sana stigma yang beredar gitu ya. Stigma yang ada itu, branding tuh mahal, ngabisin duit, terus pasang iklan. Betul banget. Pasti kalau buat teman-teman e-commerce yang dia baru memulai itu pasti kan berat banget gitu kan. Nah, menurut Mas Dodi tuh gimana itu? Ya, jadi gini, banyak sekali yang nanya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya, di Japri, di komen, itu banyak yang nanya, branding dan selling mana duluan Mas Dodi gitu kan. Dari pertanyaan ini seakan-akan itu kalau selling nggak bisa branding. Oh, oke. Ataupun kalau kita branding nggak bisa selling. Jadi dibentur-benturin ya? Iya, jadi kayaknya nggak bisa branding langsung jualan, emang nggak bisa gitu. Kalau kita memahami kata-kata branding dan selling, itu insya Allah kita paham nantinya ya. Saya nggak bisa ngejelasin secara panjang lebar, tapi intinya gini, saya mau kasih sesuatu yang simple, aplikatif untuk teman-teman semuanya. Oke. Jadi misalnya nih contoh, misalnya Mbak Tina mau jualan madu. Oke. Madu murni ya, bukan madu asli. Oke, madu murni bukan madu asli. Nah, nggak tahu bedanya nggak? Enggak. Apa tuh? Misalnya udah nikah nih sama Mas Taufik gitu ya. Iya, disebut nama dong di sini. Nggak usah di-cut ya. Oke. Misalnya Mbak Tina udah nikah. Kemudian Mas Taufik bawa madu asli ke rumah. Oke. Nah, itu pasti rumah tangga akan terjadi sesuatu karena madu asli. Oh, ya. I see. Ya, paham ya? Oke, paham. Kalau madu murni ya murni aja, memang madu beneran murni ya. Oke ya. Coba dipahamin orang-orang yang sudah dewasa. Oke, balik lagi ke misalnya Mbak Tina jualan madu. Kemudian Mbak Tina ketika jualan madu seperti WhatsApp, grup-grup WA, punya grup WA berapa? Banyak loh. Ya. Misalnya di komunitas-komunitas, saya jualan madu loh gitu, madu saya murni gitu. Ada berbagai macam brand saya jual karena Mbak Tina sebagai reseller. Oke. Madu brand A, brand B, brand C. Brand A itu madunya begini, brand B itu madunya begini, brand C itu madunya begini gitu. Kemudian ada lagi temennya, misalnya Sasa gitu. Dia juga jual madu. Juga di grup WhatsApp juga jual madu juga komunitas-komunitas. Oke. Tapi si Sasa nggak jualan madu aja. Di grup WhatsApp di mana-mana dia share, dia resellernya brand hijab, jualan hijab. Ada lagi buku anak-anak, dia jual lagi tuh pakai akun yang sama. Kemudian dia jual lagi misalnya Pampers, dia jual lagi susu, Palu gada gitu Palu lah ya. gada gitu ya. Sebetulnya kedua studi kasus Hertina dan Sasa, Hertina yang menjual segala macam madu tapi yang semuanya adalah madu. Brand A, brand B, brand C. Yang si Sasa dia ngejual berbagai macam produk selain madu dengan akun yang sama. Itu yang dilakukan Mbak Hertina ini sebetulnya adalah yang disebut selling dan juga branding. Dua-duanya dilakukan pada saat yang bersamaan. Kenapa? Jadi konsumen itu akan membuat sebuah pola di pikirannya bahwa oh ternyata Mbak Hertina ini jual madu. Mungkin pada hari itu juga dia belum butuh madu. Mbak Hertina share informasi hari ini tentang madu, kasih edukasi gini cara membedakan madu asli, madu murni. Madu murni dan madu yang enggak murni itu gimana cara membedakannya? Bagaimana cara membedakan madu palsu gitu kan? Ini loh kita jual madu murni, yang satu ada khas Timur Tengah, yang satu Yaman, yang satu Indonesia dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian konsisten aja tiap hari itu. Itu yang disaring madu terus gitu madu ya. dan madu. Nah, kemudian mungkin pada hari itu orang belum mau beli.
Oke. Tapi suatu saat orang ini butuh, nama Mbak Hertina sudah ada di kepala konsumen. Oh, kalau saya mau beli madu, ya saya beli di Mbak Hertina. Bisa jadi kontaknya juga namain Hertina Madu Ya, gitu kali ya. Bisa jadi, ya benar, bisa jadi kontaknya dikasih nama Hertina Madu. Nah, kalau si Sasa yang dia jual madu, jualan Pampers, jualan susu, jualan buku anak, konsumen jadi nggak bisa nginget sebetulnya dia jualan apa sih gitu. Oke. Nah, ini yang disebut branding dulu atau selling dulu. Sebetulnya itu bisa berjalan beriringan kalau tahu caranya gitu. Yang seperti yang dilakukan Hertina tadi. Bahwa konsisten membangun bahwa nama Hertina adalah reseller penjual madu. Kalau kamu butuh madu, cari nama Hertina. Nah, kalau si Sasa kan dia tidak melakukan itu. Bukan berarti Mbak Hertina nggak boleh jualan produk lain. Bisa jadi kalau mau jualan produk lain pakai akun lain, bisa jadi seperti itu. Gitulah kira-kira Mbak Hertina. Artinya dengan ilmu branding dan selling berjalan beriringan, berarti itu secara langsung kayak kita disuruh fokus. Yes, benar sekali. Satu produk yang kita jual gitu. Betul sekali. Sebetulnya bukan fokus ke satu produk tertentu, tapi ke kategori. Ke kategori atau ke positioning tertentu. Contohnya begini. Misalnya ini sering saya kupas nih di workshop saya, tapi karena sebetulnya 15-16 April ini ada workshop, tapi karena situasi corona kita pending workshop itu. Tapi nanti insya Allah sedang saya bikin e-course lah, sedikit jualan lah ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, misalnya nih, Mbak Trina pernah nonton? Pernah. Nonton bioskop kan? Ya, nonton bioskop. Oke, pernah. Pernah beli makanannya? Pernah. Mahal mana? Mahal makanannya dong. Mahal makanannya toh. Nontonnya bisa jadi cuma 30, 40, 50 ribu. Tapi beli makannya bisa sampai 50, 60, 70 ribu. Betul kan? Nah, sebetulnya dari sini kita bisa tahu bahwa positioning XXI itu food and beverage, cafe, atau dia entertain cinema. Kalau menurut Mbak Tina? Cinema kan? Padahal income terbesarnya bisa jadi dari food and beverage-nya. Tapi kenapa positioningnya konsumen adalah sinemanya? Karena positioning itu yang menggiring orang untuk datang. Oke, positioning yang menggiring orang untuk datang, membeli gitu ya. Membeli gitu. Bisa jadi, tapi pendapatan utamanya bukan dari situ. Jadi kalau kita berbicara tentang positioning akan mendatangkan namanya pendapatan utama. Nah, pendapatan utama ini kalau sinema tadi ya dari penjualan tiket. Ada pendapatan kedua yang disebut dengan additional revenue atau pendapatan tambahan. Pendapatan tambahan datang dari mana? Bisa jadi dari barang-barang komplementer atau barang-barang pelengkapnya. Nah, dalam studi kasus sinema tadi, entertain tadi, komplementernya, pelengkapnya adalah makanannya. Bisa jadi Mbak Hertina misalnya selain jualan madu juga jualan obat-obatan herbal. Tetapi ini yang seringkali teman-teman UKM salah treatment ya, bukan salah juga sih. Kurang pas. Ketika misalnya Mbak Hertina positioningnya nama Hertina adalah penjual madu, kemudian Mbak Hertina mau jualan herbal juga. Caranya gimana? Kalau orang yang sudah masuk, udah beli, tawarin herbalnya. Jadi bukan diposting di grup juga. Berarti ibaratnya tetap jualan madu, tapi kita bisa jualan yang lain meskipun itu nggak frontal diiklanin gitu ya? Betul sekali. Nggak tampil di etalase depan, nggak tampil di iklan-iklan kita. Ya, jadi kalau kita mau share ya share tentang madu. Kalau sudah japri, sudah tanya-tanya, udah mau beli, tawarin. Kita selain madu, kita juga punya herbal ini loh. Kita punya ini loh. Nah, sehingga orang tetap secara umum memandang nama Hertina tetap sebagai penjual madu. Begitu caranya. Gitu kira-kira. Gitu teman-teman Ukamers. Jadi nggak semuanya itu dipajang di etalase. Yes, betul. Kalau semua dipajang di depan nanti juga konsumen jadi bingung lagi kan gitu. Kan perkaranya gini. Tahap awal tentang brand itu adalah orang kenal dengan kita. Orang mau beli kan karena kenal. Diawali dari situ. Trust itu terbentuk karena kita kenal duluan loh. Contoh, misalnya gini, contoh lain lagi ya saya sampaikan. Misalnya nih Mbak Hertina mau beli madu. Mbak Hertina udah punya pilihan. Saya mau beli madu mereknya Asifa misalnya. Kemudian ada sales pertama nawarin harga 75.000. Sales B juga Asifa juga brandnya harganya 75.000 juga. Tapi yang B ini temennya Mbak Hertina. Mbak Hertina beli yang dari mana? Yang B yang teman saya. Iya. Beli yang B. Kenapa? Lebih trust. Padahal madunya sama toh? Sama. Kualitasnya sama kan? Sama. Nah, sebetulnya hanya karena dikenal saja orang bisa lebih percaya.
Nah, gimana orang bisa percaya? Gimana orang bisa mengenal? Ya otomatis harus kita punya spesifikasi, yaitu spesifik di positioning tadi. Sehingga positioning itu jadi yang penting gitu. Jadi menjadi penting kita menemukan positioning kita ada di mana ya. Kalau kadang-kadang teman-teman ini udah kebanyakan saya palu gada, saya jualan apa lu mau, gua ada semua gitu kan. Jadinya konsumen bingung. Jadi kalau saya milih dia, saya mau beli sesuatu, saya harus kemana? Itu nggak connect gitu di pikirannya. Contoh nih, misal saya sebutkan pasta gigi, langsung keluar nama brand-brandnya atau di kepalanya Mbak Hertina kan. Saya sebutkan kopi, langsung keluar toh. Nah, tugas kita adalah memasukkan nama brand kita di pintu bagian yang mana, di slot bagian mana di kepala orang. Nah, supaya bisa masuk ke situ, kuncinya adalah konsistensi. Bahwa konsisten apa? Konsisten komunikasi. Saya Hertina penjual madu, udah. Saya brand A penjual hijab, saya brand B penjual teh. Nah, gitulah kira-kira Mbak Hertina. Oke, ini menarik banget ya teman-teman Ukamers. Mungkin itu yang perlu teman-teman Ukamers pelajarin kali ya. Ya, menemukan positioning yang jelas dulu ada di mana. Menemukan positioning yang jelas. Nah, mungkin tapi cara menemukan positioningnya pun itu pasti mereka juga belum mengerti gitu kan. Pasti perlu pendalaman mengenai aku banyak jualan nih, tapi mana yang tak prioritaskan, ibaratnya kayak gitu. Itu ada cara khusus nggak sih? Cara khusus nggak ada, tapi memang ada formulanya. Formula positioning itu sebetulnya cuma nama, ditambah market kategori, ditambah segmentasi, ditambah UVP. Saya ulang. Nama ditambah dengan market kategori, ditambah dengan segmentasi, ditambah dengan UVP. Anda punya nama, kemudian masukkan nama itu ke sebuah market kategori. Market kategori itu apa? Market kategori misalnya mau masuk ke RTD teh, ready to drink teh. Saya nama Hertina sebagai penjual madu. Saya brand A adalah brand jilbab. Saya brand C adalah brand gamis. Nah, kemudian yang ketiga adalah segmentasi. Untuk segmen yang mana? Segmen menengah atas, menengah bawah, anak-anak, remaja. Bisa jadi di market kategori yang sama tapi segmen berbeda. Bisa jadi sama-sama gamis tapi gamis untuk anak-anak dan gamis untuk dewasa. Bisa jadi gamis sama-sama gamis dewasa tapi harganya pun bisa berbeda. Nah, variabelnya cukup banyak yang bisa membedakan dengan kompetitor yang lain. Kemudian yang terakhir adalah tentang UVP, Unique Value Proposition. Kalau saya mengambil sebuah kategori tertentu, di situ masih ada kompetitornya cukup dominan. Kemudian, saya nggak mau bersaing dengan kompetitor lain, saya ambil segmen yang berbeda. Ternyata di segmen yang sudah berbeda pun masih ada yang sama juga gitu. Maka kita butuh namanya Unique Value Proposition. Membedakan di segmen dan di kategori itu. Apa jadi perbedaannya? Nah, dengan ketemunya 4 hal ini, insya Allah positioning juga ketemu. Memang ketika kita membahas market kategori, teman-teman UKM banyak yang sebetulnya belum paham gitu. Apa sih market kategori? Saya baru ngerti makanan jenis apa gitu. Nah, gitu kan? Padahal berarti juga mungkin belum paham itu. Nah, belum sih. Udah kelihatan sih wajahnya. Jadi market kategori itu kalau kita ngebahas, saya di workshop aja ngebahas market kategori bisa setengah hari lebih gitu. Bisa 2 sampai 3 sesi. Karena apa? Karena teman-teman UKM ini baru dengar market kategori atau sudah pernah dengar tapi salah tafsir. Saya harus masuk kategori apa gitu. Nah, itu kenapa saya perlu menjelaskan detail sekali tentang market kategori. Dan juga untuk menemukan positioning kan 4 hal ini tadi nih. Nama, market kategori, segmentasi, dan UVP. Saya bahas dalam waktu 2 hari workshop. Wow, kalau di sini cuman 20 menit kan nggak bisa gitu. Waktu 2 hari disingkat dalam waktu 20 menit gitu Mbak Tina. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar tentang positioning, dia pengen tahu tentang market kategori, otomatis dia harus ikut workshop dulu ya, ikut workshop dulu. Mungkin nanti juga mungkin bisa gini. Sebetulnya kalau teman-teman sudah paham semua nih ya tentang market kategori itu apa sih, segmentasi itu apa sih, UVP itu apa sih, mungkin 2 jam 3 jam kita ngobrol insya Allah sudah paham. Insya Allah bisa menemukan. Tapi perkaranya adalah teman-teman mulai dari titik yang market kategori aja blank. Gitu ya. Jadi makanya kita butuh berbicara lebih panjang gitu. Nah, kalau memang workshop tadi belum siap untuk dalam waktu dekat karena kita masih ngelihat perkembangan corona ke depan, insya Allah saya sedang menyiapkan e-course-nya. E-course untuk ini ya, membahas positioning dan lain sebagainya tadi. Benar sekali. Dan mungkin nanti semisal e-course-nya udah jadi Mas, boleh juga dipromoin di sini. Oke, siap deh. Jadi biar teman-teman yang mungkin
teman-teman mungkin bakal ketika nonton ini mungkin oh iya aku belum punya itu, Iya, bisa iya, jadi kan oh iya. iya aku nggak tahu nih positioning bisnisku tuh apa gitu. Iya. Mungkin sangat butuh e-course itu gitu ya. Iya. Jadi mungkin someday kalau misalkan udah jadi bisa diinfoin di sini biar teman-teman juga bisa bareng-bareng belajar. Siap, insya Allah. Oke. Mungkin kita udah tahu nih branding dulu atau selling dulu itu dua-duanya bisa dilakuin. Oke, Yes, gitu ya Mas. asal tahu caranya tadi. Asal tahu caranya. Caranya gimana? Nonton aja full gitu ya. Ah, yes. Oke, terima kasih Mas Dodi untuk Sama-sama. sesi hari ini. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi soal yang lainnya juga. Yes, siap. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa di komen, nanti insya Allah bakal dijawab sama Mas Dodi. Nanti bakal kita tanyain juga ke beliau. Semisalkan ada pertanyaan yang banyak ditanyakan, nanti kita bisa bikin jadi satu sesi tertentu. Iya, betul. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe biar bisa ngikutin video ini selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.